Ada kata pepatah zaman now, ya, tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Ya, jadi manusia makanul khata' wan nisyan. Kemarin saya sedikit agak pusing kepala, jadi belum sempat menyusun secara baik materi yang mau saya sampaikan. Tersisiplah tadi, ya, analogi. Semestinya nanti di how analogi itu, tapi tidak masalah, ya. Antum semua sudah mencobanya, dan kita akan kembali ke pangkal, ya, kembali ke pangkal. Anasir public speaking. Dari awal kita mulai kembali bahwa public speaking itu ada anasirnya, unsur-unsur atau yang disebut dengan komponen. Yang pertama, komunikator, penyampai pesan atau dai ataupun khatib atau mubaligh, sama saja, ya. Komunikator, ada orangnya, ada pesan yang mau disampaikan. Dakwah kita apa? Ya, informasi yang disampaikan, atau disebut dalam bahasa Arab ar-risalah ataupun al-i'lam ataupun al-akhbar. Apa yang mau kita sampaikan? Jadi pertama, komunikatornya, orangnya yang menyampaikan, ada pesan yang mau disampaikan, ada yang menerima pesan atau al-mad'u, jamaah ataupun mad'u, penerima pesan. Nah, kemudian media yang mau kita gunakan, bagaimana kita menggunakan media. Ya, risalah itu disampaikan melalui apa? Apa wasail i'lamnya? Apakah melalui media cetak, tulisan? Apakah melalui media YouTube? Apakah melalui media mic misalnya untuk menyampaikan dengan jamaah? Ini juga penting. Wasail i'lam atau media. Kemudian bagaimana raddul fi'il setelah komponen tadi ada, anasir atau unsur-unsur dakwah kita tadi sudah ada, orangnya ada, jamaahnya ada, medianya ada, risalahnya juga ada. Bagaimana setelah kita sampaikan, berubah atau tidak jamaah kita itu? Ya, patuh atau tidak dengan apa yang kita sampaikan, itu perlu juga kita kaji. Bagaimana penerimaan mereka? Dari 40 murid dalam kelas misalnya, 50% saja itu menerima dengan baik, itu sudah luar biasa. Ya, ada perubahan 50%, itu sudah luar biasa. Ustadz yang sukses kita. Nah, jadi separuh saja daripada jamaah menerima dengan baik, menerima perubahan, ini luar biasa. Ya, jadi dalam berdakwah itu tidak langsung hasilnya dapat dilihat, tapi perlu kepada continue, terus menerus. Nah, inilah yang mau kita lakukan. Pasti ada tantangan di dalam menyampaikan dakwah dan risalah itu. Ya, misalnya seperti ini, rasa takut, audiens tertidur pulas dia, kita menyampaikan, dia tidur. Audiens lari, tak mau mendengar. Audiens berkhayal, nahnu fi wadin wahum fi wadin akhar, ya, tak ketemu jadinya. Ini juga sering terjadi. Nah, jadi kita satu-satu dulu kita selesaikan. Mengatasi rasa takut. Takut itu wajar. Saya pernah baru pulang dari Libya, diminta oleh masjid untuk menyampaikan khutbah Jumat. Persiapan sudah matang, dari rumah sudah di konsep, di kepala sudah lengkap. Begitu selesai azan, kita pun mulai berdiri melihat di bawah mimbar itu serban-serban orang-orang yang ada di bawah besar-besar. Ini bergetar mimbar rasanya, ya, gemetar. Jadi
Takut itu wajar. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya, walaupun saya sudah pernah belajar, ada fannul khitabah. Fan itu seni, ya. Fan dalam bahasa Arab seni. Fannul khitabah, seni berkhutbah. Itu dipelajari di kuliah dakwah Islamiyah, itu dipelajari. Tapi melihat serban orang yang ada jamaah itu luar biasa ramai orang yang memakai sorban, saya rasanya tak pede, ya, tidak percaya diri, ya, berasa bergetar itu mimbar. Maka berupaya berlahan-lahan, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik nafas, kemudian keluarkan, supaya oksigen ke kepala kita ini cukup. Jangan sampai nanti kita akhirnya pingsan karena kekurangan oksigen. Nah, itu kita upayakan. Jadi mengatasi rasa takut itu, pertama terima, ya, nggak bisa kita mengelak, itu memang manusiawi. Sekali apapun dia, bagaimanapun hebat dan kekuatan persiapannya, ada kecemasan, ada ketakutan. Hanya saja ketakutan itu di-manage, diatur, ya. Kalau terlalu pede pun kita, khawatir kita menjadi takabur, sombong. Nah, yang rasa takut itu coba, ya, di-manage dengan baik, disalurkan seperti Mario Teguh, ya. Kalau dia masuk ke dalam ruangan, perhatikan waktu ada di acara televisi, dia akan menyapa dengan senyum. Nah, itu rasa kecemasan ada, maka dia arahkan ke jari jemarinya dengan seperti ini, ya. Apa kabar saudara-saudaraku semua, ya. Nah, ini dia mencoba untuk mengalihkan, ya, melihat orang-orang yang ada di hadapannya dengan mengatur jarinya seperti ini. Dan itu tidak lama, selanjutnya dia sudah normal kembali. Setelah dilihatnya wajah-wajah yang ada ini, oh, ini sudah biasa datang kemari. Tidak ada presiden misalnya, tidak ada menteri, maka dia berbicara kembali normal. Nah, itu juga bisa kita lakukan, ya, seperti ini bisa, ya. Nah, jadi tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, ada orang langsung, ya, karena takut dan sebagainya, ini tidak tersalurkan, ya. Nah, akhirnya jadi ketahuan dia takut. Nah, itu nggak boleh juga, ya. Posisikan diri kita supaya tidak kelihatan kita ada rasa takut, ya. Nah, jadi ketika masuk seperti ini itu wajar, normal, ya. Kita mulai untuk mencoba. Tapi kalau sudah terlalu sering, ya, begini, nah, ini ketakutan ini, ya. Nah, jadi dia sudah meremas-remas jari. Nah, jadi cukup sekali saja, nah, itu sudah normal kembali, ya. Nah, dan jangan biasakan memasukkan tangan ke kantong. Ini tanda orang yang mengatur, ya. Ya, orang ngebos lah istilah kita. Nah, jadi biasa saja, tangan lepaskan saja. Mula-mula seperti ini, oke, ya, normal, standar lah seperti itu, ya. Kemudian bergerak seperti ini, ya, itu untuk menghilangkan takut sebenarnya. Ya, kita bergerak itu supaya tidak terlalu cemas, ya. Nah, kalau sudah diterima takut itu wajar. Nah, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Bayangkan bahwa orang sangat antusias menunggu apa yang mau kita sampaikan, ya. Jangan bayangkan, wah, ini bakalan ketakutan saya ini, ada guru saya di sini, ada syekh, ada fulan, ada. Jangan. Anggap semua ini sangat menunggu. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita semua itu berbeda, ya. Walaupun materi yang disampaikan sama, pasti ciri kita ada. Itulah kekayaan Allah. Maka kita tonjolkan apa kelebihan kita, ya, apa kehebatan kita, apa yang tidak ada sama orang lain, itu yang mau kita tunjukkan, ya. Nah, jadi takut itu semua, siapapun dia, awalnya pasti ada kecemasan dan rasa takut. Bayangkanlah, atau rasa takut itu dirubah dengan pikiran yang positif. Bayangkan kondisi yang diharapkan, bahwa orang yang di hadapan kita ini menunggu dan menanti apa yang mau kita sampaikan, ya. Bagus. Nah, berdoalah kepada Allah. Ini lebih menenteramkan. Mutmainnah
penuh ya untuk menenangkan hati. Ya, Allahumma yassir. Ya, Allahumma la sahla, boleh doa-doa. Allahumma zidni ilma. Ya Allah, berikan saya kekuatan, berikan saya ilmu dan sebagainya untuk menjadi diri kita pede. Bagus? Nah, ya, susun solusi. Tidak mungkinlah solusi. Misalnya seperti ini. Takut ditertawakan. Saya akan ditertawakan nanti kalau tidak bisa. Bikin kebalikannya, bahagia kita karena orang akan mengekspresi kita. Ya, ada apresiasi, ada penghargaan ketika kita menyampaikan itu. Bayangkan itu. Jangan bayangkan yang buruk-buruk. Itulah perlunya berpikir positif dan berdoa, ya Allah, meskipun saya takut berbicara di depan umum karena takut kalau saya ditertawakan, saya terima ketakutan ini, ya Allah. Saya ikhlas, saya pun bahagia apabila hamba dapat berbicara di depan umum dan diapresiasi audiens. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Penyayang. Ini salah satu berdoa, ya. Iyalah, jangan teriak kuat-kuat nanti orang kau ketahuan dia, wah ini baru belajar ini tampil katanya kan. Nah, jadi janganlah di kuat-kuat, jangan suara jahat, tapi disirkan saja cukup. Ya Allah, bantu saya. Itu akan memberikan kepercayaan diri kepada kita. Bagus? Bagus. Nah, ini solusi ya. Tuliskan poin utama dalam secari kertas. Kita sudah sampaikan ya. Lakukan sedikit penelitian siapa orang yang mau kita lawan untuk berbicara, audiens kita siapa. Nah, jadi harus diperhatikan siapa orangnya, di kampung mana kita mau bicara, di kota apa kita mau berbicara, bagaimana budayanya, bagaimana. Nah, saya kan nggak tahu tadi karena tidak ada riset. Jangan sampaikan di hadapan khalayak jamaah kata-kata Anda, karena itu akan menyinggung perasaan mereka. Mereka seolah-olah diremehkan. Saya baru tahu ini. Di Malaysia saya sampaikan, jangan sekali-kali menyampaikan kata butuh di hadapan jamaah. Nah, itu karena cakap kotor sama mereka. Ya, jadi jangan kita menyampaikan yang seperti itu. Nah, jadi kalau bahasa-bahasa yang tidak boleh disampaikan itu kita catat ya, kita upayakan untuk menghindari mengucapkan dan menuturkannya. Ya, setuju? Sepakat? Setuju. Nah, coba kenali, ada tidak sama kita tanda-tanda ini? Waktu mau bicara dan jantung kita berdetak cepat. Ya. Gak ada jantung ya? Ini pinjam ini? Bukan, bukan jantung. Nafas menjadi pendek, ya. Nafas menjadi pendek. Misalnya kita jadi imam, ya. Tahu-tahu ada jamaah yang kita takuti atau bagaimana, mau takut dinilai bacaan kita. Yang biasanya bisa dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu bisa sampai satu nafas ini jadi pendek ya. Ya, itu tanda-tanda kita cemas, takut. Maka kelihatan tanda ini. Keringat dingin. Nah, ini juga tanda. Gemetar, tanda. Sakit perut, mau bolak-balik ke belakang. Ya, stres. Berbicara akhirnya terbata-bata, berputar-putar di situ saja. Ya, tak ada ini. Berputar-putar di situ-situ saja. Nah, ini juga supaya kita kenali gejalanya. Kehilangan kata-kata anu katanya kan. Nah, ini. Apa itu ya? Apa itu ya? Ini coba dihilangkan. Baik. Nah, ini dia tipsnya. Tatap, senyum dan berbicaralah, ya. Jadi ketika kita sampai di podium atau di tempat terbuka seperti ini, tatap, ya. Pandangan kita meluas, jangan ke satu tujuan. Apalagi kalau pengajian ibu-ibu. Nah, ini dibilangnya ini Ustaz ini lain ini, ya. Pandangannya ke sana, saja ada yang mau ditembak ini, ya kan? Nah, ini hindari. Jangan sampai kita
ya dicap sebagai orang yang kurang akhlak, kurang adab. Jadi pandanglah kepada keseluruhan. Ya, mata memandang kepada keseluruh audiens. Kalau tak sanggup melihat mata, lihat dahinya. Ya, dahinya dilihat. Tidak usah matanya. Takut mungkin ada yang ya ain itu ya, ain ahmar. Kalau dia lihat mungkin bisa kita gemetar melihatnya. Maka jangan lihat matanya, tapi lihat dahinya, keningnya lihat. Nah, itu juga salah satu cara. Tatap dan senyumlah. Ada istilah Ustadz Firman, senyum 227 Ustadz? 227 ya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 7 detik. Bukan 7 menit, 7 detik ya. Senyumlah ya. Ke kiri kanan lebarkan senyum kita, kemudian tahan sampai 7 detik. Assalamualaikum ya, senyum. Jadi dia kelihatan bahagia kita menghadapi saudara-saudara kita itu. Jangan tidak ada senyum. Ini juga kunci untuk menghilangkan rasa khawatir kita. Dan aturlah nafas ya, mengatur nafas. Coba kita berdiri sebentar, bagaimana caranya ya. Biasakan berdiri tegak, jangan berdiri loyo seperti ini ya. Nah, ini agak membungkuk kurang bagus, atau agak mereng begini kurang bagus. Jadi berdiri tegak, membusungkan dada seperti ini. Ini tanda kita percaya diri. Nah, letakkan ya. Coba. Ya, bukan perut, dada yang dibusungkan. Letakkan tangan kita di atas perut seperti ini. Ya, rasakan bahwa kita itu bernafas dari perut, bukan dari dada. Tahan. Itu sudah dimimpa. Ya. Ya. Sebelum naik Pak, ya sebelum naik mimbar bicaralah berlahan. Jadi kalau sudah naik mimbar, ya sudah kita lihat jamaah, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Jangan kita hembuskan ke mikrofon ya, perlahan-lahan. Baru Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jangan langsung tinggi. Kalau tidak biasa, jangan langsung tinggi. Habis ngos-ngosan tadi. Alhamdulillah. Ya, jangan ya. Jadi perlahan saja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tarik nafas perlahan ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Jadi jelas, titik komanya harus jelas sambil kita mengatur nafas ya. Kemudian memvisualisasikan masa depan, imajinasi sangat ampuh membunuh rasa takut ya. Mungkin Jumat ini kita bakal khutbah di Masjid Raya misalnya. Bayangkan bahwa jamaah begitu antusias, begitu bersemangat ingin mendengar khutbah kita. Jadi khayalkan, imajinasikan, bayangkan Anda sukses. Ya, bayangkan Anda berhasil. Bayangkan orang mengikut mendengar apa yang Anda sampaikan. Jadi harus kuat ini, ya daya khayal dan imajinasi kita. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Anda akan sukses walaupun baru pertama kali naik mimbar. Bagus? Oke, berpikir positif. Pikiran negatif tinggalkan. Saya gagal, saya akan lupa sesuatu, audiens akan membenci saya benar-benar gugup, audiens tidak akan menikmati presentasi saya. Jawabannya adalah saya akan berhasil. Saya akan menguasai topik. Audiens menginginkan saya berhasil. Akan saya gunakan adrenalin yang mengalir dalam tubuh untuk memompa semangat para audiens yang saya sambut. Para audiens, saya akan menyamakan posisi duduknya untuk menantikan kata-kata saya. Itu yang harus kita bayangkan. Jangan yang sebelah kiri. Ya.
Saya yakin kita semua ada rasa takut dan pernah merasakan ketakutan itu. Ya, nah, ini sebenarnya kita akan bikin latihan ya untuk tulis apa yang membuat Anda takut, apa yang membuat Anda cemas. Tapi tidak mengapa ya, nanti lain kali kita bikin latihan seperti ini. Selanjutnya, katakan pada diri Anda, saya bisa. Ya, saya bisa. Saya bisa. Saya mampu. Saya akan berhasil. Itulah yang mau kita ciptakan dalam jiwa kita itu, penuh dengan ya optimisme. Bagus? Bagus. Baik. Nah, jadi kalau ini berlatih tidak perlu menunggu sampai Anda diminta berbicara. Latihlah. Ya. Nanti di rumah ajak keluarga seolah-olah kita berbicara di hadapan audiens, padahal yang ada cuma istri kita. Tak mengapa. Coba dengarkan dulu. Saya mau mengambil tema bagaimana ya mudahnya istri masuk surga. Wah, semangat kan? Kita sampaikan kepada istri ya, bagaimana mudahnya istri masuk surga. Tahukah Adinda? Kita mulai dulu ya. Tahukah Adinda, ya kan, bahwa pintu surga akan menunggu Adinda apabila Adinda pertama menegakkan sholat, apabila Adinda berpuasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga Adinda taat kepada suami. Ya, yang taat ini baru dijabarkan nanti ya. Insya Allah pintu mana saja akan terbuka untuk Adinda. Jadi kita melatih menyusun kata-kata, bisa saja. Yang penting ada yang mau mendengar. Kalau ada yang mau mendengar, sampaikanlah. Bagus? Istri-istriku yang dimuliakan. Ya, jadi ini salah satu teknik meningkatkan kepercayaan diri. Ya, jadi ini sebagai pengulangan lagi. Ya, ini pengulangan ya, supaya lebih kuat ingatan kita. Ya. Lakukan riset siapa saja audiensnya, berapa usia mereka, apa tujuan acara tersebut, dari kalangan mana mereka berasal. Ini perlu, ya. Kemudian latihan. Semakin banyak Anda berlatih, semakin tinggi percaya diri Anda. Kemudian evaluasi. Apa kira-kira yang sudah kita sampaikan? Ya, visualisasikan penampilan terakhir Anda. Oh, saya kemarin di Masjid Oman misalnya, ya. Apa yang perlu saya perbaiki? Oke? Setuju? Nah, coba perhatikan. Menurut Albert Mahrabian, ini orang Iran, dari University of California, persepsi audiens terhadap public speaker melalui apa dia? Verbal, kata. Melalui kata itu yang terserap bagi audiens 7% saja. Ya, misalnya innamal a'malu binniyat, itu kata. Mereka yang menyerap itu hanya 7%. Sedangkan suara, intonasi kita itu sampai 38%. Ya, sampai 38%. Sedangkan visual yang saya sampaikan dengan gerak tangan saya, lompatan kaki saya, itu mencapai 55%. Jadi orang lebih melihat sosok, ya, penampilan dia. Misalnya Ustadz, siapa namanya ya? Jamaah Maulana itu. Kenapa begitu mudah dia diingat? Karena penampilannya kocak, ya. Sedikit kocak. Jadi itu diingat oleh orang yang menontonnya. Jamaah ini kalau selempang ini selempang Roma Irama yang seperti ini, itu dia. Ya, kocak dia. Nah, ini diingat visual itu. Ya, luar biasa. Kalau kita memvisualisasikan sesuatu. Jadi 55% melalui kita, gerak tubuh kita itu luar biasa. Ya. Nah, latihan variasi vokal ini perlu kita latih ya. Jadi saya mau buktikan nih, vokal ini 38% ini itu sangat mempengaruhi kita.
Ya, 38% itu cukup berarti. Jadi kalau Anda naik turun suaranya itu dengan indah, pada waktu momen yang baik itu akan terlihat. Hasilnya luar biasa. Coba. Sekarang perhatikan saya. Ya, mohon perhatian. Saya ingin mau menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian, kita belajar bahasa dulu. Ya, dulu kita pernah belajar bahasa ya. Sekarang coba kita ulangi lagi pelajaran bahasa kita. Saya ingin menyampaikan satu kata, Bapak semua sampaikan lawan katanya. Kita belajar lawan kata. Kalau saya katakan misalnya kalau saya katakan misalnya malam, siang, ya, merah, putih, itu lawan kata ya, betul? Nah, bisa kita coba? Ya, bisa kita coba? Nah, lawan kata ya, belajar lawan kata. Nah, kita mulai. Siang, malam, suami, istri, putih, laki-laki, perempuan, janda, salah, janda, Gadis. janda, salah, janda, salah. Itu dia baru terperangkap kan? Itu intonasi. Saya dari awal sudah saya bilang bahwa kita belajar lawan kata, ya. Janda ya boleh duda, silakan saja lawan kata janda duda. Salah? Benar. Kenapa jadi dirubah gadis? Ya, betul ya. Itu vokal kita. Begitu kita sudah datar, saya belokkan salah. Jawabannya benar. Ini bukan soal. Kita belajar lawan kata ini. Nah, itulah yang disebut dengan vokal. Ya, vokal. Bagaimana kita mengolah vokal sehingga audiens terpengaruh dengan vokal kita. Jadi vokal ini luar biasa mempengaruhi kita. Bagus? Latihan variasi vokal tanpa bicara, bergumam misalnya. Coba latih pagi hari misalnya, supaya nafas kita panjang ya. Berisik atau berbisik keras ya. Nah, ini juga melatih suara lembut. Ketika kita berbicara, gunakan dengan lembut ya. Keras ataupun kencang berteriak. Nah, ini perlu latihan. Variasikan intonasi kita ya. Wahai adindaku misalnya. Nah, itu intonasi. Jadi intonasi juga perlu dalam mengolah vokal. Nada tinggi ya, Ustaz Firman kemarin sudah mengajar kita ya. Kalau begini datar, naik sedikit itu nada ya, tinggi rendahnya suara itu perlu. Kecepatan, cepat. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang penting, kita ulang. Rasul pun mengulang-ulang apa yang mau disampaikannya. Bahkan dalam berdoa pun Rasul terkadang sampai 2-3 kali diulang. Volume besar dan kecil, kita besarkan, kita kecilkan. Itu juga sangat memberikan variasi kepada pendengar. Bagus? Tips intonasi, hindari meniru ya. Jangan meniru. Biarkan saja bagaimana gaya kita. Gunakan jeda. Ini kok gelap semua ya. Santai, tidak terburu-buru. Jangan mengulang kata yang sama. Sesuaikan emosi, materi, dan suasana. Ya, nih. Bisa kita coba? Nah, ini dia. Kalau Anda mengenal kisah cinta Romi dan Julie, kalau Anda pernah menyaksikan cinta sejati, kalau Anda pernah merasakan indahnya asmara,
Tapi pernahkah terbayang sakit hati akan datang? Pudarnya asmara dan layunya cinta. Bergabunglah dalam acara Kisah-Kisahku setiap Sabtu malam pukul 22 WIB di ABT Center TV. Solusi mencari jalan keluar kegagalan cinta. Nih, coba lagi. Bila Anda flu, pilek, demam dan sakit kepala, minumlah kopi gayo herbal. Obat segala penyakit diproduksi oleh ABT Center. Silakan. Iya. Dulu ada di televisi, saya suka meniru ya suara-suara iklan. Sang juara mengemudikan di atas 200 km per jam dalam cuaca hujan. Dia berban andalan, ban Grand Prix pilihan para juara. Nah, itu melatih nafas kita, melatih suara kita. Iya. Kawan-kawan mengatakan saya beruntung punya rambut bagus, tapi mulanya saya berketombe berkat memakai bridge spesial. Nah, jadi kita juga membawa perasaan hati kita. Ya. Ya. Nah, jadi ini latihan vokal ya, latihan vokal. Sudah, nanti tak kasih sepeda ya. Sebutkan nama-nama ikan. Oke. Nah, ini mengoptimalkan ya. Jadi meroket begini ya. Nah, ini bahasa tubuh. Contoh bahasa tubuh ya. Kontak mata, bahasa tubuh ya. Besarnya jelas. Ekspresi wajah. Kalau kita bahagia, tunjukkanlah senyum yang semeringah gitu ya. Bahagia. Penggunaan empati, memberi respon yang positif. Jadi kalau kita cerita misalnya bagaimana seorang janda ya yang tidak bisa memberikan nafkah dan makan kepada anaknya, akhirnya sampai memakan kambing atau daging ya, yang bangkai. Nah, ini kita ceritakan, kita susun kata-kata sehingga seolah-olah itu terjadi di hadapan kita. Ya, nah ini juga memberi empati dan memberikan respon. Gerak isyarat ya. Jadi gestur tubuh kita itu memberikan respon kepada jamaah. Jadi kalau bahasa yang mengiris seperti bahasa SBY, dia suka begini bahasanya ya. Nah, jadi yang seperti itu bisa menjadi ciri khas ya, spesialisasi dari seseorang. Nah, kita juga upayakanlah supaya hindari sesuatu yang monoton. Ya, gerak-gerak yang tiba-tiba itu juga jangan terjadi. Nanti orang terkejut, kaget gitu ya. Nah, ini juga gestur tubuh kita. Nah, ini juga perlu ya. Bagaimana tata krama di atas panggung. Pakaian kita, perawatan diri, maksudnya tampillah prima. Kerah baju kita misalnya terlipat, ataupun rambut kita tidak tersisir rapi, topi kita, topi seperti ini, ataupun sorban kita, janganlah pula pakai sorban yang sudah sekian hari mengelap keringat juga pakai itu, ya kan? Nah, ketika kita mau diminta untuk pengajian, maunya adalah rasa percaya diri kita itu jangan sampai menggunakan itu akhirnya orang merasa ini bau keringat misalnya ya. Jangan sampai tercium bau keringat. Jadi kalau kita mau tampil yang necis, yang bersih dan yang rapi, bukan harus mewah tidak, tapi bersih ya. Serbannya kelihatan bersih, tidak bekas kelap keringat ya kan. Kemudian pecinya juga atau topinya itu tidak yang warnanya semula hitam, jadi dia kemerah-merahan jadinya. Ya, nah ini menunjukkan sudah terlalu tua usianya. Bahasanya setui. Bahasanya apa namanya? Setui. Setui ya. Jadi dari hitam menjadi kemerah-merahan. Sepatu, kalau kita pakai sepatu misalnya, ya. Walaupun kita sudah rapi bersih ya, tapi kalau sepatu tidak disemir, dia kelihatan berdebu, itu jadi kusam semuanya. Nah ini, jadi semir sepatu itu penting, dilap, berkilat
supaya kelihatan kita. Kalau pakai syal ya, syal serban atau yang lain-lainnya itu perlu diperhatikan. Bagus? Bagus. Nah, oke. Ada yang mau didiskusikan karena kita akan masuk langsung ke muqaddimah atau Kalau dia sedikit, ya silakan. kalau dia khutbah itu mungkin bahasa satu, tidak betul-betul. Tepat, betul. Ya, jadi kalau kita mazhab Syafi'i itu biasanya terbatas. Gerakan kita tidak terlalu ya, jangan berjalan ke di atas mimbar, itu tidak ya. Nah, jadi kalau waktu khutbah tentu jangan membuat jamaah juga tertawa atau melampaui hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Memang khutbah Jumat itu memang sudah ada aturannya. Itu kita ikut. Tak boleh kita terlalu bebas dalam berkhutbah, khususnya khutbah Jumat. Jadi ada batasan. Ya, bicara yang serius. Jangan, tidak perlu kita bergurau ataupun hal-hal humor yang tidak perlu jangan disampaikan di waktu khutbah Jumat. Ya, supaya kita perhatikan. Ya, silakan. Ini tentang mengatasi rasa takut dari kejiwaan itu. Ya, Ada para ulama yang mengutip satu hadis, mungkin ini perlu penjelasan. ya, Puasa di bulan Sabar atau bulan Ramadan. Kemudian wasala tadi ayam min kulli syahr. Dan puasa 3 hari di setiap bulan masa putih, artinya 13 atau 12. Yudhibna wa'arus sadri, atau dari orang lain disebutkan wa'arus sadri. Jadi para ulama bicara di sini bahwa dua puasa ini, puasa Ramadan dan puasa 3 hari setiap bulan itu dapat menghilangkan itu semua penyakit yang bersifat kejiwaan atau yang ada di dalam dada, termasuk rasa takut itu, muntah, kemudian rasa takut, kemudian rasa bunda, itu dapat hilang dengan membiasakan dua puasa ini. Itu bagaimana ya? ya. Bisa diartikan secara letterlik ya, letterlik bahwa mampu untuk menghilangkan rasa ketakutan ini. Ini menjadi obat ya. Nah, ketika kita berniat ya, itu kehebatan niat, itu kehebatan otak dan akal kita ini. Kalau dia sudah disetting, insya Allah itu tubuh kita akan merespon dengan baik. Jadi kalau kita katakan saya berpuasa ini ya untuk menghilangkan rasa sakit atau rasa takut, itu insya Allah akan terjadi. Ya, kenapa kita berpuasa sunnah misalnya di hari Senin seperti ini kita puasa? Ya, itu pukul 11 yang mestinya kita mencari kopi, dia tidak mencari kopi. Perut yang biasanya lapar, dia tidak terasa lapar. Kenapa? Karena sudah diperintah oleh otak kita ini, wahai tubuh, mulai besok ya jangan meminta makanan sampai azan maghrib, sehingga dia tidak terasa lapar. Ya, lapar itu ya wajar, namanya kita tidak makan ada, tapi dia tidak minta. Kan ada orang yang kalau tidak makan di pukul 11 itu dia bisa gemetar. Ya, oh saya belum makan nih, gemetaran. Nah, itu bisa hilang. Ya, rasa gemetar itu bisa hilang dikarenakan dia berpuasa. Kenapa? Rahasianya di niat. Ya, rahasianya di niat. Kalau sudah kita niatkan, insya Allah itulah kekuatan daripada akal dan otak kita ini. Kalau sudah innamal a'malu binniyat, niatnya apa sekarang? Ya Allah, hindari saya dari rasa takut. Insya Allah itu akan terjadi. Tidak akan takut kita ketika tampil. Kenapa? Karena kekuatan niat tadi. Ya, saya kira begitu.